wa bi Muhammadin nabiyyin wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bin sepuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan santri napa niki praja niku napa? Pramusaji Jaya. Pramulati Jaya. Alhamdulillah, rahimakumullah wa radiyalakum wa barakalakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, sore hari ini, kita masih diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersama. Fa insyaallah majelis ini majelis ilmu, terus nggih. Majelisnya maksudnya napa majelis ilmu. Fa insyaallah majelis ilmu seperti ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai yang asli berpuasa atau berpura-pura puasa. Wonten apa boten yang berpura-pura puasa? Insyaallah boten wonten. Insyaallah puasa semuanya nggih. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Nah, ini harus perkenalan terlebih dahulu. Ngaten nggih. Wau dipun sebutke pembawa acara Naufal Baskara leres. Nama saya Naufal Baskara. Saya aslinya Kudus, tapi sekarang sudah di Manggar. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahim di kalangan para remaja-remaja. Saya sangat berbahagia dan saya sangat berbangga. Kenapa? Karena waktu yang biasa digunakan untuk ngabuburit, waktu yang biasa digunakan untuk nongkrong-nongkrong di jalan, ternyata sekarang sudah pindah nongkrongnya di nopo? Musolanya kecil, tapi ini seperti Darul Arqam, seperti tempat yang pertama kali digunakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Tempatnya kecil, milik sahabat Arqam bin Abil Arqam. Kecil, sederhana, tapi insya Allah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang nopo niki yang kita banggakan, yang kita apresiasi. Riyen waktu saya masih di pondok, saya masuk pondok niku usia 7 tahun. Usia 7 tahun pondoknya di Pondok Yambuul Quran. Nate mireng nggih. Pondok Yambuul Quran Kudus. Lare ali tali ten Syekh Belen ngoten, usia 7-6 tahun masuk di pondok. Kegiatan keagamaan, berjanji, tadarus, ngaji niku pun biasa, sebab memang lokasinya di pondok. Lah ini di masyarakat, tidak di lingkup pondok, tapi bisa mengumpulkan banyak orang untuk ikut ngaji bersama. Lah ini luar biasa. Majelis ini sekali lagi majelis nopo, majelis ilmu.
dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kalau ada seseorang atau satu kaum, satu kelompok berkumpul di satu tempat, di satu rumah atau di baitillah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid, mushola, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, tadarus, ngaji, maka yang ada di dalam kelompok itu napa? As-sakinah, ketenangan. Yang pertama as-sakinah. Fahusyatuhumur rahmah. Wah, ini semuanya ini insyaallah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aktivitas semacam ini pasti diridhoi oleh malaikat sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Kemarin malam itu Mas Dedi mampir ke tempat saya dan meminta saya untuk nopo niki memberikan tausiah, gitu. Memberikan nopo tausiah. Sedikit apa yang bisa saya sampaikan nanti semoga wonten berkah lan manfaatipun. Amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an nopo akan menjadi mulia. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an nopo akan menjadi mulia. Ini maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ngeten. Niki kersane kawula lan panjenengan sedaya ini punya pemahaman, punya pemikiran, punya keyakinan bahwa mengaji Al-Qur'an itu fadilahnya luar biasa. Fadilahnya nopo besar sekali. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Satu tahun ada berapa bulan? 12. Ada 12 bulan. Ada satu bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, maka di bulan itu namanya Ramadan mendapatkan sebutan Sayyidus Syuhur. Ada satu bulan dari 12 bulan. Bulan ini mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu turunnya Al-Quran, maka bulan ini menjadi mulia sehingga mendapatkan gelar nopo Sayyidus Syuhur. Yang pertama bulannya, waktunya. Kapan itu Al-Quran diturunkan? Malam hari. Lu nek malam niku lak biasa, malam di antara malam-malam yang lain niku kan biasa ke. Tapi ada satu malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini mendapatkan sebutan Sayyidul Layali. Bendorone bengi. Maksudnya malam yang mulia di antara malam-malam yang lain. Kalau tadi bulannya menjadi Sayyidus Syuhur, malamnya menjadi Sayyidul Layali, sekarang yang membawa. Siapa yang membawa Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ilan Nabi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam via malaikat Jibril. Yang membawa Jibril. Loh, malaikat yang membawa Al-Quran ini akhirnya mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, jenderalnya para malaikat. Kalau tadi bulannya menjadi Sayyidus Syuhur, malamnya menjadi Sayyidul Layali, malaikatnya yang membawa menjadi Sayyidul Malaikah. Ini luar biasa. Luar biasa apa mboten niki? Pol. Saya itu. Yang mendapatkan wahyu Al-Quran sinten? Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran, beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
anbiya wal mursalin. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an apa menjadi mulia. Dengan iso bayangke. Kalau itu diturunkan kepada umat, maka apa yang terjadi? Umat yang mendapatkan Al-Qur'an mendapatkan gelar napa? Sayyidul Umam. Umat yang mulia di antara umat-umat yang lain. Bulannya sudah, waktunya sudah, yang membawa malaikat Jibril disampaikan diterima oleh Kanjeng Nabi, umatnya umat Muhammad mendapatkan gelar Sayyidul Umam. Kalau ada orang di dalam hatinya, di dalam perilakunya ada Al-Quran, wah ini apa yang pantas sebutannya? Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda semua di antara panjenengan sedaya ini ada yang paling baik. Siapa itu? Adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengamalkan, mengajarkan, mengamalkan. Ini kedap harusnya bangga. Orang tua yang mengajari Al-Quran bangga. Guru yang mengajari Al-Quran bangga. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam perilakunya termasuk napa niki hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paham ya? Terus yang pertama, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an apa menjadi mulia. Lah caranya terus pundi biar itu bisa napa niki ditunjukkan keistimewaan Al-Qur'an, ditunjukkan. Kula niki mboten saged macane greatul-greatul, wangil. Iki ba apa ta apa sa. Iki ha apa kha apa ha. Titike loro apa telur. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, membacanya niku lancar. Ma'as safaratil kiramil bararah, dimasukkan di kelompok golongan orang-orang yang mulia bersama para malaikat, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, sholihin. Niku kan kalau orangnya pinter wis iso macane. Lah kula niki kan mboten saged gitu. Hadis Nabi, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Lah nek pinter digolongke dimasukke di kelompok yang mulia, nah pun semestine. Lah kula niki susah macane gratul-gratul. Maca napa niki al-kafirun ora barbar. Wala ana abidum wa abadum wala antum abidun ma abadum wala wale-wale. Maos surah At-Tin nggih, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin ila akhirih. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mestinya itu ngimami baca yang dibaca surah Watin ternyata sampai surah Wal Asri. Illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iki mau tekan nanti sinau. Makanya nopo sih sinau, belajar. Orang yang pandai dimasukkan ke dalam golongan yang mulia, ya sing boten saged sing gratul-gratul pripun, santai saja karena pahalanya nopo ada dua. Wa yatata'u fihi niku bacanya sulit, susah. Satu halaman nggih setengah jam luwih.
Niki ngejo napa? Nggak usah khawatir, pahalanya dua. Satu pahala sebab membaca, satunya adalah pahala sebab sulitnya napa membaca. Nah niki istimewanya Al-Qur'an niki. Kalamullah al-munazzal ila nabi al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mereka yang membacanya dinilai nopo ibadah. Sehingga kita semua yang hadir di sini ini melalui kegiatan sore semacam ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga panjenengan sedoyo, ayo podo sinau, podo belajar, podo ngaji nopo Al-Qur'an. Kuncine tiang ngaji Al-Qur'an itu wonten 3. Ini menurut keterangan Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Mbah Yai Arwani Amin. Ada 3 kunci orang belajar Al-Qur'an. Kebetulan saya itu dulu mondoknya di Pondok Yambuul Quran, masuk kelas nopo niki, kelas MI masuk kelas MI nek sakniki kelas 7, riyen nggih kelas 1, usia nopo? Usia pinten 7 tahun. Usia 7 tahun alhamdulillah fadhole Gusti Allah saya kelas 4 niku selesai 30 juz. Tak goleki juz 31 pun boten wonten. Nah itu alhamdulillah, kemudian melanjutkan di yang remaja, melanjutkan sampai selesai di madrasahnya Taswiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus, kemudian melanjutkan di Semarang. Alhamdulillah saat ini ngastone di IAIN Solo 3. Kalau teng Solo 3 ngajari tiang ngaji Quran ngoten niku. Mahasiswa kita ajari ngaji Quran itu memang belum bisa. Nah, niki melalui nopo niki forum atau kesempatan sore hari ini bisa tekankan, saya mengajak panjenengan sedoyo untuk rame-rame ayo do belajar do ngaji nopo Al-Qur'an. Kuncinya ada 3 kata Mbak Arwani. Yang pertama, wong belajar sinau Al-Qur'an niku gak usah isin karo nopo usiane. Gak usah isin nopo sama usia. Kula niki pun sepuh, usia pinten 40 tahun dereng saged maos Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Metodene wonten metodene. Sakniki niku metodene pun benten kalih riyen. Riyen niku kan metodene diejo nggih. Alif fathah ba fathah ba. Sakniki pun boten angsal kados ngaten niku. Banyak pertanyaan mangke. Ro fathah ro, do fathah do, rondo. Wah, kacau. Sakniki metodene pun boten ngaten. Metodene ki langsung dibaca. Ii ya nggih. Tata titi gitu, ibiti ticihi ila akhirih. Ada satu metode namanya yambu'a, wonten metode namanya ikra. Pun wangsul malih. Kunci yang pertama niku napa? Ndak usah isin karo napa usia. Loh, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an niku usia pinten? Usia 40. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu Al-Quran itu di usia beliau yang ke-40. Usia 40 itu bukan usia yang muda lagi. Nah saat ini pun usia pinten kepala 4 ya. Sudah sepuh. Usia 40 Kanjeng Nabi itu baru belajar menerima wahyu Al-Quran. Ini kunci yang pertama. Ora usah isin karo napa usia. Al-Qur'an diturunkan nggih, itu kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di Madinah, terus 13 tahun di Makkah. Walik napa boten? Walik. 23 tahun Al-Qur'an itu diturunkan. Sepanjang 23 tahun itu nggih Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih tadarus, ngecek nggih simaan gantian
kali sinten malaikat Jibril. Nah, ini menandakan nopo bahwa ketika kita mau mengaji Al-Qur'an itu harus ada nopo guru. Wah, kula pun saged maca napa nek jilitan mboten usah guru. Loh, Kanjeng Nabi mawon ngasih contoh, beliau bermusyafahah napa niki bertadarus selama di bulan Ramadan 23 tahun niku sama malaikat Jibril. Kunci yang kedua, ora usah isin. Gurune pangkate napa mboten usah isin. Ora usah mandang sapa gurune mboten usah. Iki sing enom kok, aku wis tuwa kok aku sinau karo sing enom. Ndak usah. Malaikat Jibril kali Kanjeng Nabi niku hakikate mulya sinten? Mulya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tetap sinau, tetap belajar kalih malaikat Jibril. Terus yang pertama tadi niku kuncinya ndak usah malu, usiane nggih, ndak usah isin kali usiane, ndak usah pandang bulu siapa gurunya. Yang ketiga lamanya nopo waktu. Lamanya waktu. Kanjeng Nabi kapundhut niku yuswane pinten 63 tahun. Menerima Al-Qur'an 40 tahun. Usia 40 sampai 63, riwayat mengatakan bahwa Nabi di setiap malam Ramadan niku Nabi selalu nopo bertadarus. Niki sampai beliau kapundhut niku masih tadarus belajar nopo Al-Qur'an. Lah awake dhewe niki iso nglayangi, iso muhasabah, saged ngecek. Lah ya wong aku sampai kelas 6 tok MI nggih, kelas 6 MI napa kelas 6 SD terus isin ndak mau belajar Al-Qur'an. Ngakune napa wis gede. Lah kalau sudah besar yo bikin perkumpulan yang kumpulannya niku sinten lare-lare besar. Aku isin nek ngaji nang kono. Sebabnya ngajine karo cah cilik-cilik, ya bikin perkumpulan, bikin napa niki halakoh, bikin jamiah yang khusus memang untuk anak-anak yang selesai dari kelas 6. Apa ngomong apa? Walhasil nopo yang mau saya sampaikan niki yang pertama adalah nopo mari melalui momentum ini, kesempatan ini, monggo kita sedaya niki napa belajar sinau Al-Qur'an. Niki penting, saestu penting sangat. Sebab kalau ndak diajari, kalau ndak belajar Al-Qur'an, niku mangke membacanya niku banyak salahnya. Misal, misal. Jadi niki kersane jenengan ngertos nek segala sesuatu niku wonten ngilmune. Contoh ngeten. Wonten imam, misalnya imam sholat membaca sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasnya niku dibaca panjang. Iyyaka na'budu. Ini merubah arti. Lah kalau merubah arti niku wah, kacau sedanten. Atau orang yang adzan niku lak lafate Allahu Akbar leres nggih. Tapi dipanjangkan awalnya Allahu Akbar. Wah. Padahal mestinya lafaz Allahu Akbar, lafaz Allahnya napa pendek. Lafaz Allahu Akbar dengan lafaz awalnya pendek. Niki kan maknane Allah Maha Besar. Tapi nek dipanjangkan maknanya berubah napa Pak? Allahu Akbar niku berubah maknanya menjadi apakah Allah Maha Besar? Loh, malah mamang. Apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Nah, niki repot. Misal malih teng juz sekawan akhir surah An-Nisa. Juz sekawan akhir surah An-Nisa nggih.
wonten ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Niki sin kecil. Lho kok ada yang membaca pakai sin besar? Niki salah. Wal yaqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik, yang benar. Lu kok berubah menjadi wal yaqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang kasar, watos. Niki salah titik mawon niku sampun merubah arti. Lah niki repotnya kalau kita belajar nopo Al-Qur'an tanpa adanya seorang guru. Ngoten Pak nggih. Semua yang hadir di sini semoga yang hadir di sini ini termasuk golongan nopo ahlul Quran. Niki bukane jam antau sampai Pak. Berarti niki masih pinten malih niki. Hampir habis Pak. Hampir habis. Hampir habis nggih. Nah, niki alhamdulillah kita niki masih diberi fadl anugerah Allah Subhanahu wa taala, masih saged ngumani napa asrul awakhir min Ramadan, 10 akhir dari Ramadan. Kanjeng Nabi niku ngemutake, iki wis akhir Ramadan, kowe iki termasuk wong sing rugi napa tiyang sing untung. Nek tiyang sing rugi niku ngertos nek Ramadan niku bulan sing penuh ampunan, fadl, barokah niku kuatah tapi disia-siakan, niku termasuk tiyang sing rugi. Termasuk tiyang sing rugi malih napa? Ramadan akhire niku dipungkasi mboten kalih perilaku yang baik. Akhir Ramadan justru malah dipungkasi, diakhiri dengan kegiatan-kegiatan yang buruk atau kegiatan-kegiatan yang maksiat. Lah, kados mengatakan iki menurut Kanjeng Nabi Muhammad termasuk napa orang-orang yang merugi. Nggih, mila saking punika fa insyaallah ini masih pinten nggih? 3 hari napa 4 hari? 4 hari lagi. 4 hari lagi kita napa niki mendapatkan atau menggapai berkah daripada Ramadan dengan cara napa? Dengan cara muhasabah. Kalau kita muhasabah ngecek awake dhewe, ternyata yang kita dapati di 20 akhir 20 kemarin itu 20 napa niki 20 hari yang lalu niku ternyata banyak salahnya, nggih kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah awake dhewe ngecek ternyata yang ada nopo kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pun disyukuri diistiqomai. Nggih, napa diistiqomai? Perilaku kecil ngasih makan berbuka mawon ngeten iki diistiqomai. Isih petang dina wong enten ternyata napa iki gelas sakmene kita. Apa botol? Pertolongan rahmati Gusti Allah saged bantu napa niki menyediakan berbuka nggih diistiqomai kersane akhir daripada Ramadan ini dicatet napa termasuk orang-orang ingkang napa untung. Al-akhir nggih kranten waktune sampun mepet. Monggo kita pungkasi kanthi doa napa niki doa Ramadan, doa ingkang dipun riwayataken saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sareng-sareng nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paring bayane ya. Paring bayane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mugi-mugi apa